Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala minnatil Islam wa syukur lahu ala nikmatis sam'i wal basar wal kalam wa astaghfir lahu min jam'il atham. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna husnat tibai wa arinal batila batila warzuqna husnat ijtinabi. Para jemaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, jamaah salat subuh di Masjid Ukhuwah Islamiyah Perumahan Sekardangan Indah rahimakumullah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah kita melaksanakan ibadah sholat subuh, mari kita bertahan beberapa waktu untuk memperpanjang iktikaf kita. Kita isi dengan kajian yang pagi hari ini mengambil tema tentang mengintrospeksi daya imsak kita. Introspeksi itu ya menilai diri kita sendiri. Yang kita nilai itu adalah daya imsak. Imsak itu maknanya ngeker, menahan, ngerem. Ya. Saya cantumkan di awal ini kalimat pembuka dalam sebuah artikel di majalah Ad-Da'wah. Ya. Yang bunyinya begini. Am annahu yakunu kallati naqadat ghazlaha liquwatin angkasa. Ini pertanyaan yang relevan dengan tema kita pagi hari ini. Ya. Terjemahannya ini, duhai, Anda perhatikan setelah Ramadan berlalu, masihkah orang yang berpuasa tetap seperti di bulan Ramadan, ataukah ia justru menjadi seperti perempuan yang mengurai benang pintalannya setelah menjadi kuat hingga kembali bercerai-berai? Waktu puasa itu seperti iya-iya, Ramadan selesai juga. Ini pertanyaan yang mengundang kesadaran kita untuk terus koreksi diri, apakah imsak saya itu masih setahan Ramadan. Oke. Perhatikan para Ramadan yang lalu, kita dari fajar sampai ghurub itu disiplin. Disiplin menjaga diri dari 3 perbuatan halal. Puasa kita itu yang khas Ramadan itu seluruhnya perbuatan halal yang khas Ramadan. 1, makan itu halal. 2, minum halal. Hubungan seksual dengan pasangan yang sah halal. Sebelum Ramadan, mau siang mau malam, tak masalah. Tapi masuk Ramadan, disiplin kita mulai subuh sampai ghurub. Dalam sebuah diskusi, Allah menjelaskan puasa itu adalah perisai. Yang dengan perisai itu seorang hamba membentengi diri dari neraka. Jadi puasa itu kita menguatkan perisai kita agar tidak kena cilatan api neraka. Maka daya imsak itu harus selalu kita introspeksi. Dengan masuknya Syawal, imsak khas Ramadan itu berakhir. Selesai. Ya. Kadang berakhirnya itu orang senang karena sudah boleh makan lagi. Ya. Walaupun digambarkan di akhir Ramadan itu banyak makhluk-makhluk menangis, kasihan sama umat Muhammad karena sudah mau tinggal dari bulan yang penuh fadilah. Ya. Tapi kata MH Indonesia, temenanan dah nangis. Ya. Rata-rata orang itu berpikir
Kalau ada dua hari raya, satu lebih cepat, satu lebih lambat, maka yang digunakan adalah prinsip lebih cepat lebih baik. Kalau awal Ramadan, biar lambat asal selamat. Kita tahu walaupun Syawal sudah masuk, ada imsak yang terus berlaku sepanjang hayat, yaitu imsak dari yang haram-haram. Ini tidak kenal Ramadan. Ini terus mulai dari masuk usia balik sampai umur kita habis. Dan ini, ya, kata Nabi, itu adalah barometer tentang derajat penghambaan seseorang kepada Allah. Ittaqil maharima, kata Kanjeng Rasul. Jaga diri kamu dari yang haram-haram. Takun a'badan nas, niscaya kalau kamu bisa lakukan itu, kamu akan menjadi hamba dengan derajat penghambaan tertinggi. Jadi jaga dari yang haram. Kalau itu kamu dapat lakukan, kamu berada dalam posisi penghambaan yang tertinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi tidur itu menjadi sangat bagus ketimbang orang jatuh pada perbuatan haram. Jadi jangan dikira tidur itu buruk. Tidur yang buruk itu kalau orang tidur kemudian melalaikan kewajiban. Tapi kalau dia ingin menghindari sesuatu yang dilarang Allah, lalu dia pilih tidur, itu tidurnya tidur seorang hamba. Oke. Pertanyaannya, kalau pada bulan Ramadan yang lalu kita mampu berdisiplin berinfak dari yang perbuatan yang halal, harusnya kita lebih mampu disiplin dalam berimsak dari perbuatan-perbuatan haram. Yang halal aja kita tinggalkan, masuk yang haram malah kita kerjakan. Tapi pertanyaannya apakah demikian? Mari kita introspeksi. Kita ambil dari ada berita, ya, yang ini perlu kita jadikan pangkal tolak. Ini judulnya, sampah makanan selalu melonjak saat Ramadan. Benar gak ini kira-kira? Kalau saya dari dulu merasakan benar. Karena kalau menjelang Ramadan itu pemerintah itu menyediakan logistik yang lebih banyak. Selalu ada pengumuman untuk Ramadan Idul Fitri, siap. Beras siap. Kebutuhan pokok siap. Itu alamat di Ramadan akan terjadi lonjakan permintaan yang luar biasa. Ada acara buka bersama. Ya bagus itu. Tapi dalam berita ini sering diiringi dengan peningkatan sampah makanan. Dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ada data selama Ramadan sampah makanan meningkat hingga 20% dibanding bulan biasa. Kemudian UNEP itu menyatakan, melaporkan Indonesia adalah negara penghasil sampah makanan terbesar kedua di dunia dengan 23 sampai 48 juta ton per tahun. Ini luar biasa, mencerminkan kemakmuran yang luar biasa. Tapi pada saat yang sama, berita tadi memuat peringatan.
bahwa kita ternyata belum mampu disiplin dalam berimsak dari perbuatan yang diharamkan Allah, yang namanya israf. Israf itu boros. Kalau ini dalam konsumsi makanan. Tapi boros itu bersistem loh ya. Siapa boros makan, dia boros listrik. Dia nanti kalau bikin anggaran boros. Pokoknya boros itu sistem perilaku. Jadi ruangan nggak ada orangnya, listriknya tetap nyala, AC-nya nyala. Itu tidak di mana-mana. Di kampus-kampus Islam juga begitu. Tidak ada manajemen yang berusaha untuk tidak boros. Padahal boros itu haram. Allah bicara soal makanan, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Silakan kalian makan. Makan itu ibadah. Washrafu, silakan kalian minum. Itu juga ibadah. Untuk mempertahankan jiwa, orang perlu makan, perlu minum. Tapi kata Allah, wala tusrifu, kalian jangan berlebihan, jangan boros. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya dia, Allah, tidak suka pada orang-orang yang boros. Nah, boros itu apa? Bisa bentuknya dua. Satu, overdosis. Kalau makan kakean, orang lebih mementingkan lidah yang cuma 6 cm itu ketimbang ususnya yang panjangnya 1,5 kali badan dia. Yang 6 cm di perut, enak, himplok. Dia tidak mikir nanti beban perutnya itu cukup atau melampaui batas. Ya, di antara tanda-tanda kelebihan itu adalah perutnya maju. Nah, yang merasa perutnya rotok maju, mulai mulai dikendalikan. Oke. Yang kedua, menyia-nyiakan makanan layak konsumsi hingga menjadi sampah. Itu perbuatan boros yang kedua. Yang dimakan secukupnya, tapi dia boros dalam hal sisa makanan. Oke. Nabi mengingatkan kita tentang buruknya overdosis. Kata beliau begini, ma mala'a adamiyun wi'aan syarran min batnin. Tidaklah keturunan Adam memenuhi suatu bejana, suatu wadah yang lebih buruk daripada perut. Mengisi penuh bak mandi, ya oke aja. Mengisi penuh botol untuk didinginkan di kulkas, ya. Tapi kalau itu perut, itu buruk. Itu yang paling buruk. Ya, jawabannya imsak. Tidak ada yang lain. Menyia-nyiakan makanan. Ini sudah diajarkan oleh Kanjeng Rasul semenjak abad ke-7. Sekarang sudah abad ke-21. Maknanya sudah 14 abad lebih. Idza akala ahadukum, kalau salah seorang dari kalian makan, fala yamsah yadahu, tangan ini itu jangan diusap, jangan mengusapkan tangannya dengan serbet, dengan tisu, dengan sapu tangan atau lepok-lepokan.
hatta yal'aqaha, sampai dia membersihkan, dijilati. Mungkin ini apa namanya itu bumbunya itu ya, semacam pecel yang katut-katut di sini, itu bersihkan. Auyul ekoha, atau nyuruh jilat ke mungkin yang di tulang, suruh bersihkan. Ini akhlak yang sudah dibentuk beliau semenjak abad ke-7. Tapi kita sudah punya begini enggak? Karena sering etiket makanan itu, wah itu makannya orang kampung. Kita biasa beragas makan kok sampai entek. Saya tahun mungkin 97 ya, sekitar tahun 90, artinya itu sudah hampir 30 tahun yang lalu, pernah makan dengan seorang remaja dari Jepang. Saya tidak pergi ke Jepang, remaja itu yang datang ke sini. Dia ikut pertukaran pelajar usia SLTA, tapi diletakkan di pondok pesantren Nurul Jadid Paiton. Saya tahun 95 sampai 2000 ngajar di situ. Setiap pekan saya datang ke sana, tiap hari Selasa. Nah, ketika itu ternyata yang biasa datang jadwalnya dengan saya itu nggak hadir, kecuali saya sendiri. Maka saya ditemani oleh seseorang, masih remaja, dia pakai sarung, tidak pakai kopiah, tapi saya lihat wajahnya kok wajah Beturo enggak, Jawa enggak, Cino ya rotok ada sedikit-sedikit. Saya tanya, dari mana dia? Saya dari Jepang, Pak. Bahasa Indonesia sudah bagus. Saya tanya agamanya, dia bilang saya tidak beragama, Pak. Jadi ateis, gak percaya Tuhan. Iya, Pak. Keluarga? Ya, semua keluarga saya ateis. Orang Jepang yang seperti kamu banyak enggak? Ya, dia menyebut lumayan. Tidak bisa dihitung berapa lumayan ini. Tapi yang jelas tidak sedikit. Udah. Habis itu namanya saya makan. Berhadapan berdua, tidak ada yang lain. Yang saya ingat sampai sekarang itu, makan dia itu seperti ini. Kebetulan tidak ada kuahnya, ya. Tapi dia angkat piringnya, dia pilih upo itu satu-satu, setaluk lagi bersih. Saya ini anak Jepang, tidak pernah kenal Muhammad, tidak pernah kenal Allah, tapi akhlak makannya itu akhlak itu. Sebaliknya saya pernah umroh bersama jamaah kajian di Rebin. Ketika makan biasa itu sudah, artinya kalau orang umroh terus meninggalkan sisa makanan itu yang banyak itu biasa, karena sudah bawaannya dari sini. Terus yang kedua, dia sudah merasa bayar, ini gratis, ngambil sak penae, nanti entek gak entek urusan belakang. Sama juga dengan kita kalau menghadiri manten, mau di Al-Akbar sekalipun, ya kelakuan kita kayak gitu. Walaupun yang ustadz, yang kiai, yang profesor, itu kalau tidak dibentuk dari rumah, nggak bisa sampai tuanya kayak gitu. Kalau di rumah tidak dibentuk. Saya kira orang Jepang ini dia mulai kakeknya, ayahnya selalu membiasakan dia untuk makan sampai bersih. Yang di umroh tadi itu,
saya baru separuh makan, tiba-tiba ada seorang ibu, dia kemudian berkomentar, orang-orang ini ambil ukuran, ini sisanya banyak sekali. Habis itu dia ambil. Memang saya ingin tunggu, ini baru saya dengar ini, karena setiap umroh itu saya masukkan manasik, makan jangan menyisakan sampah. Ternyata dia bilang, banyak sekali. Saya sengaja tidak pergi, ingin tahu dia yang komentar itu memang sudah jadi kebiasaannya atau hanya kesadaran sesaat. Saya tunggu, kira-kira baru 40% dia mulai buka tas, mulai ambil HP, ya. Aman, habis itu makan lagi. Betul Pak, ini sisa terbanyak di antara yang ada di meja itu. Artinya orang kadang bisa ngomong tapi tidak bisa melakoni. Ayo kita introspeksi, mulai. Kalau tidak dimulai kapan? Masa tiap hari kemudian kita ikut urun dalam timbunan sampah makanan yang layak konsumsi itu. Rata-rata penduduk Indonesia itu 53 kg per tahun. Kalau dibagi rata ya dari restoran, dari pasar, dari pesta-pesta, ya. Dia lebih banyak modal tinggal. Ya pikir saya kesadarannya baik, tapi pelaksanaannya ya ketika itu ya mudah-mudahan di yang lain ya. Jadi yang bagus itu ambil lebih sedikit dari porsi, khawatir ini pas tidak cocok. Kalau cocok ya tambah lagi seperlunya. Kalau tidak cocok, kalau ngambilnya lebih sedikit dari porsi itu mudah menghabiskan. Okay. Nah, ini tahun 23 negeri kita mencapai 28,5 ton dengan 19,91 juta ton dari rumah tangga. Lebih dari sepertiga itu sumbangan dari rumah tangga. Perhatikan nanti ibu-ibu yang kalau di tempat kora-kora itu banyak enggak sisa makanan layak konsumsi. Tapi kalau tulang-tulang apa itu, oke lah, itu bukan untuk dimakan. Ya. Oke. Negara kita berada di ranking ketiga di dunia setelah Arab Saudi, Amerika Serikat dan Arab Saudi. Ya. Ranking ketiga. Arab Saudi ranking kedua. Kenapa kok Arab Saudi banyak? Ya memang kita lihat kalau di YouTube itu cara mereka makan itu kalau dia membagi makan memang banyak porsinya. Ya. Nah, kalau ikan kalau ayam itu banyak, walaupun dua ekor sebab itu banyak. Untuk orang kita kakean. Kadang mereka di YouTube itu bakar satu kambing hanya dengan istrinya. Walaupun itu mungkin hanya untuk konten ya, tapi itu mencerminkan budaya makan yang sedemikian memungkinkan untuk menghasilkan sampah banyak. Tapi itu juga sumbangan dari kita. Penduduk Arab Saudi itu kan hanya 10%. Ditambah dibanding kita, ditambah dengan orang yang dari luar negeri yang kerja di situ, jumlahnya juga cukup banyak. Tapi dia tetap sedikit, masih di bawah 40 juta. Tapi dia ranking kedua karena sumbangan dari orang haji, dari orang umroh yang terbanyak dari kita yang memang punya budaya yang buruk dalam soal sampah makanan. Nah ini yang saya bilang tadi, kalau rumah penyumbang terbesar itu berarti kita punya peran untuk menghentikan pemborosan itu, karena pemborosan itu adalah kelakuan setan. Lanjut yang kedua,
kita juga perlu introspeksi, daya imsak dari syahwat tebar-tebar informasi. Rata-rata kita punya ini. Semua orang bisa jadi wartawan, mau pembantu rumah tangga, mau satpam, sampai profesor, kiai. Ya karena saya berada di grup kiai itu banyak, jadi nyambung lah apa kalau masih juga tebar-tebar informasi ini menjadi problem. Padahal itu digambarkan oleh Quran itu kelakuan orang munafik. Orang munafik itu kalau datang kepada mereka berita tentang keamanan, tentang ketakutan, berita yang enak atau berita yang buruk, ada bihi, mereka terus menyiarkannya. Quran itu mengidealkan kalau mereka serahkan berita-berita itu kepada Rasul dan ulil amri, tentu orang ingin tahu benar tidaknya berita itu cukup tahu dari ulil amri. Penutup ayat ini menyatakan, walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu, kalau Allah tidak kasih kamu karunia dan rahmat, lattaba'tumus syaitana illa qalila. Pernyataan terakhir ini gambarannya, kalian akan mengikuti setan kecuali sedikit. Ikut setan itu apa? Ya ikut kayak orang munafik itu, tebar-tebar informasi. Pokoknya kita viralkan, terus viralkan juga. Karepmu itu apa? Kenal aja enggak? Tapi buruk-buruknya orang ditebar-tebarkan, padahal itu belum tentu benar. Nabi kasih peringatan kita seperti ini. Kafa bil mar'i kadiban ayyuhadditsa bikulli ma sami'a. Cukuplah orang itu untuk memikul dosa, tidak perlu maksiat yang lain. Sudah, hentikan maksiat yang lain. Cukup kamu lakukan ini, tebar-tebar semua apa yang kamu terima, tebar kembali. Kata Nabi, cukuplah dia menjadi pendusta gara-gara itu. Kalau hadis yang bawah mirip ini, tapi ini dan cukuplah dosa seseorang dengan menceritakan semua apa yang ia dengar. Ini melanda banyak dari kita itu. Kalau diingatkan itu, wah di sini bukan ruang kuliah, ini ruwet ini. Kalau sudah kadung, ya kalau kita terlibat ke sini, ayolah hentikan. Kita itu hanya punya komitmen dua terhadap orang yang melakukan kesalahan. Kalau betul, satu, nasihati. Yang kedua, kalau tidak mampu nasihati, doakan. Mudah-mudahan dia taubat. Jangan tuh tebar-tebar buruknya. Dikira kamu sendiri itu suci. Dikira kamu sendiri berada di situ, itu nanti kamu tidak lebih parah dari dia. Rata-rata yang korup-korup itu dulu demonstran. Dulu itu tegak kepalanya, tapi setelah dikasih amanah itu sama juga. Jadi kita hati-hati, jangan wala tuzakku anfusakum, kamu jangan merasa dirimu suci. Nggak ada yang bebas dari dosa. Leluhur kita Nabi Adam itu dosa yang ia lakukan, lalu ditujukan ke sini, ya. Nah, kita keturunan Nabi Adam. Sehingga dia bilang, kullu ibni Adam khata'un, setiap anak Adam itu pembuat dosa. Tapi sebaik-baik pembuat dosa adalah at-tawwabun, itu orang yang mau taubat. Jadi yang nggak ada orang yang tidak punya salah. Kiai pun punya salah. Kita banyak salahnya. Kalau kita kelihatan terhormat kan karena ditutupi oleh Allah. Yang tahu kita sendiri, tapi teman yang tahu lalu tebar-tebar, itu namanya ghibah. Kamu seperti suka makan padang saudaramu,
kalau kamu suka ceritakan keburukan. Susahnya itu kadang-kadang kalau ngaji itu ya cerita keburukan orang. Itu kan ruwet ini. Jadi kuat sekali setan itu. Kuat sekali. Jadi kalau ada siapa gitu, pejabat salah, usahakan masuk ke, ya sampaikan aja. Tugas kita juga cuma itu. Bapak itu keliru, menurut saya Bapak sebaiknya begini. Udah cukup. Kita tidak ada lebih memaksa dan lain-lain. Kata Nabi, kalau dia mengikuti saran kamu, oke, bagus. Kalau enggak, tugasmu selesai. Jangan kemudian ceritakan kesana kemari. Kecuali yang diizinkan oleh syariat. Misalnya untuk menjadi saksi, oke, buka untuk menjadi saksi. Untuk nasihati orang, ya. Hati-hati kalau kamu sama dia. Saya pernah begini. Bukan berarti selalu begitu, tapi hati-hati. Itu boleh. Bukan hanya sekedar tebar-tebar. Oke. Yang ketiga, dari syahwat merendahkan, mencela, memanggil orang dengan gelar-gelar yang buruk. Ya, pemilu tahun ini kayaknya nggak begitu ono. Tapi masih ada. Ya. Kalau dulu kan ada istilah apa, kampret sama cebong. Lapo kok bikin panggilan untuk manusia yang dimuliakan oleh Allah disebut kampret, disebut cebong. Kadang kita katut-katut aja ya. Kalau kita punya keyakinan itu, Allah yang ngasih kekuasaan itu. Kalau sudah kalah, calon orang lain menang, ya sudah, kita terima itu yang ngasih Allah. Baik buruknya Allah yang tahu, mudah-mudahan baik. Kita kan tidak tahu luar dalamnya apa yang kita pilih. Udah, kalau sudah kalah ya sudah, selesai. Sudah selesai. Jangan panjang-panjang. Ya. Kadang panjangnya itu sedemikian rupa dan kita kadang katut-katut. Hanya katut-katut aja. Katut di pikiran dan di sini. Ya. Dia tidak pernah melakukan tindakan apa-apa kecuali ikut-ikut komentar buruk. Ikut melaknat. Padahal melaknat itu kata Nabi, siapa yang orang melaknat orang yang salah, kata Nabi itu, dia sedang membantu setan. Buruk loh ini. Setan itu musuh kok kita bantu. Kenapa? Karena kalau orang salah itu mesti harus didukung untuk jadi baik. Jangan terus direndah-rendahkan. Kalau terus jadi pojokan, dia tidak mampu untuk apa? Untuk apa tadi itu? At-tawwab, untuk taubat, nggak mampu. Terus saja di mana-mana dicap buruk, nggak mampu dia untuk taubat. Tapi kalau dibesarkan hatinya, udahlah, tidak ada orang yang tidak salah itu. Saya kalau jadi kamu boleh jadi saya juga seperti kamu. Sudah, lupakan yang lalu. Ayo sekarang dukung agar orang itu bersiap untuk taubat. Juga dari syahwat prasangka buruk, mencari-cari kesalahan orang dan menyebut keburukan, ghibah. Ini tadi yang saya sebut seperti makan bangkai saudaranya. Banyak tentu apa namanya hal-hal haram yang lain yang penting kita kuatkan imsak. Pokoknya mengupgrade kesadaran untuk membuat imsak itu dari yang itu penting. Utamanya haram sosial. Kenapa? Haram sosial itu masuk dalam dosa dambun matrukun, dosa yang oleh Allah ditinggalkan, gak diurus. Kenapa? Karena yang dilanggar itu hak orang. Nah, sehingga Nabi berpesan, kalau kamu apa namanya punya perbuatan dolim terhadap saudaramu,
tentang harga dirinya atau tentang apapun yang lain, falyatahallal wal yaum, maka halalkan hari ini, jangan nunggu nanti di akhirat. Itu dunia tidak ada dirham, tidak ada dinar, tidak ada dolar. Kalau sekarang dituntut ganti rugi masih bisa bayar, tapi kalau di sana bayarnya amal. Amal nggak cukup, dosa yang ditimpakan ke kita, orang yang kita dolimi. Jadi hati-hati. Sebenarnya urusan dosa semua, tapi yang sosial hati-hati, karena kalau dosa terhadap Allah itu, Allah buka pintu setiap hari untuk taubat, kecuali dosa syirik dibawa mati, itu nggak bisa diampuni. Selebihnya mau zina, mau apa itu, Allah ampuni dengan hentikan dan lakukan amal baik. Allah hentikan. Tapi kalau melanggar hak orang, menghina, riba, nipu, itu nggak bisa, kecuali kamu selesaikan hari ini, minta maaf atau. Tapi orang yang baik, ya, kalau dizalimi orang itu buka dadanya yang luas, kasih maaf, buka luas, karena itu pertanda dari bahwa ibadah kita itu berpengaruh dalam membentuk ketakwaan. Jadi ada afina anin nas, minta maaf gak minta maaf, udah anggap selesai. Dari belakang kendaraan kita di kesodok orang lain, nomor satu hadirkan, ini nggak terjadi kalau sana tidak mengizinkan. Turun, senyum, sudah Pak, lanjut, nanti saya perbaiki sendiri, jalan. Perhatikan orang seperti ini, dia akan ditolong oleh Allah. Kecuali kalau imannya tanggung-tanggung, terus seret ke polisi. Apa hanya urusan lecet titik aja kamu kocek ruwetnya? Mana itu hatimu yang longgar itu, katanya puasa, tapi kau pancet naik kelakuanmu. Ini bagian dari, jadi jangan seperti ini. Kallati naqadat ghuslaha, jangan seperti perempuan yang mengurai benang pintalan yang sudah menjadi kuat, ba'da kuatin angkasa, lalu dia bercerai-berai. Bahasa Maduranya itu torek, ya, mali ditoto dioleh, ya. Dah, ini waktunya sudah habis. Tapi kalau ada tanya jawab untuk klarifikasi, jika dipandang perlu, monggo. Ya. Kalau ada, ibu-ibu, kalau tidak ada itu maknanya oke, sudah, hanya tinggal masing-masing ayo membangun komitmen untuk merem, mulai dari cara makan dan minum, mulai dari situ, ya. Termasuk belanja itu jangan sakwate, mana duit kok, bukan urusan anak duit. Ini kan gopo. Oh, ini untuk antar terangkat, oh ya boleh. Tapi kalau untuk ditimbun di kulkas sampai kemudian expired, ternyata anak tempe guys, itu kebangetan itu. Oke. Kalau tidak ada, mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.